Recording is on. Oke, materi linknya, softwarenya menggunakan Lazarus dan Raptor. Linknya sudah saya taruh di materi Elina, di materi algoritma ya, bukan yang praktikum. Saya taruh materinya di mata kuliah algoritma yang teori. Bisa dicek di sana. Di sana juga ada materi untuk praktikum. Ya, di sana ada materi untuk praktikumnya. Free Pascal boleh. Ya, Free Pascal boleh. Nah, saya kemarin ya nggak apa-apa, cuman boleh. Tapi saya pengantarnya pakai Lazarus. Ya sama-sama Pascalnya, tapi lebih enak saya pakai yang Lazarus. Ya, Lazarus Free Pascal. Sama, nggak ada masalah. Oke ya. Bagi yang sudah tahu linknya, sudah ada linknya, bisa di-download dulu untuk persiapan instalasi. Ya, saya tunggu sambil menunggu teman-temannya juga. Ya, jadi Free Pascal, Lazarus, Free Pascal, dan Raptor. Yang baru gabung, silakan ketikkan NIM dan nama untuk presensinya nanti. Ya. Oke. Sudah download semua? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke, untuk instalasinya sangat gampang. Silakan kalian install. Kalau ada kendala bisa diinfokan di chat atau bersuara. Silakan diinstal ya. Nanti langkah-langkah untuk Lazarus, ini masih Lazarus dulu ya. Raptornya setelah ini ya. Jadi Lazarus dulu karena ada step-step yang harus kalian pahami untuk menjalankan Pascal ini. Oke ya, install dulu. Silakan install dulu ya. Lazarus itu sama aja sama Free Pascal ya, Pak? Sama saja. Sama. Oh, cuma namanya aja. Iya. Oh, Saya di laptop biasa pakai Lazarus. Nggak apa-apa, iya, Pak. bebas. Iya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Jadi materi ini kan algoritma kan. Ya, kalian mau pakai Java boleh, ya. Yang mau pakai Java boleh, mau pakai apapun boleh, tidak ada masalah. Tapi nanti materinya mengikuti apa yang saya sampaikan, ya. Jadi bebas. Oke, silakan download dulu dan install. Kalau ada kendala, silakan di chat atau bersuara. Halo Pak. Oke, ya silakan Mas. Kalau apa mau tanya Pak, kalau yang Raptor ini nanti dibuat kayak buat ininya Pak ya, flowchartnya gitu Pak ya nanti? Iya betul sekali. Betul. Akan lebih mudah pakai Raptor nanti. Tinggal Iya Pak. ngedrag. Nah, nanti saya cari caranya, biar enak. Iya Pak. Ya. Lanjut. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja, bisa pakai chat atau bersuara. Jangan lupa ngopi dulu. Ya. Oke, silakan. Ya, yang masih download, saya tunggu.
permisi Pak. Mau tanya, Oke Mas, silakan. kalau apa yang online Pascal yang di web ini kan sebenarnya kan sama aja kan Pak? Programnya Sama juga bisa di-save, bisa, nggak ada sama masalah. aja. Ya, sama-sama. Oh iya Pak. Terus bebas ya. Iya Pak. Jangan terkendala pada, karena kan saya nyampaikan hanya satu, kalian bebas berkreasi mau pakai apa saja. Yang penting Iya, materi saya bisa kalian serap, bisa kalian kerjakan dengan baik. Terserah mau pakai bahasa program apapun boleh. siap. Justru semakin banyak perbedaan itu semakin baik. Ya, Pak. Itu ya Mas. Oke, yang lain bagaimana? Instalasinya sudah? Kalau sudah saya akan share screen. Lazarus dulu, Lazarus Free Pascal. Oke, saya tunggu ya, santai saja. Jadi intinya di semua bahasa program itu membacanya adalah satu baris. Ya, yang perlu kalian ingat supaya tampilannya enak, pengecekannya juga enak, maka dilakukan proses pengetikan dengan model enter. Nah, kan seperti itu. Tapi prinsipnya semua bahasa program itu membacanya dalam satu baris. Ya. Untuk membaca perintah 1 dan perintah 2 tergantung dari sintak bahasa program masing-masing. Kalau Lazarus menggunakan titik koma, nah, berarti dia berhenti di satu perintah. Kemudian akan dilanjutkan dengan perintah berikutnya. Oke ya, jadi yang pertama di algoritma yang paling pahami adalah sintak. Nah, sintak itu sebuah aturan kode, aturan penulisan di bahasa program namanya sintak. Ya. Tulis. Oke. Gitu ya. Jadi aturan penulisan di bahasa program adalah sintak. Nah, itu adalah istilah. Jadi setiap bahasa program punya sintak yang berbeda-beda. Jadi yang kalian pahami, jadi algoritma itu tidak menghafal semua bahasa program. Yang dihafal adalah logika-logikanya, cara penyelesaiannya. Yang perlu diingat ya. Makanya di sini kan algoritma penyelesaiannya kalian boleh menggunakan bahasa program yang lain, bebas. Materinya kan algoritma. Bagaimana caranya, bagaimana kalian menyelesaikan sebuah masalah dengan baik dan benar, singkat. Nah, jadi aturan penulisan nanti sintak di Pascal untuk melanjutkan atau membaca perintah satu ke perintah berikutnya itu menggunakan titik koma. Nah, nanti saya tunjukkan. Sambil menunggu teman-teman yang lain, proses instalasinya, instalasi Lazarus ya. Oke, mungkin sudah atau masih proses install? Pakai laptop lebih enak. Kalau pakai handphone, ya silakan menyesuaikan. Tapi diusahakan pakai laptop. Ya, diusahakan. Wah, kepepet Pak, masih di jalan. Ya wes, nggak apa-apa. Oke. Sudah ya? Saya lanjut untuk pengantar atau menjalankan di Lazarus. Oke, Mas Freddy sudah. Oh ya, ini ada SI sama SK dan TI ya. Jadi untuk yang SK kan tanpa praktikum ya. Kemudian untuk Prodi Infor, TI sama SI kan ada praktikumnya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Yang SK mengikuti yang paling banyak ya. Jadi pertemuannya mengikuti teman-teman yang lain. Nggak apa-apa. Nah, biar banyak ilmunya, biar makin paham.
Untuk yang SK ya. Jadi SK mengikuti prodi SI dan TI, ikut ada praktikumnya. Nah, oke, sudah ya. Oke, saya akan mulai share screen. Share screen saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Oke, yang pertama saya klik Lazarus. Oke ya. Oke, saya Free Pascal Lazarus Project. Ups, ada error. Oke, enggak apa-apa. Nah, langkah yang pertama, oke, yang perlu kalian ingat, ini saya rekam, nanti bisa diikuti di YouTube ya. Nanti link YouTube-nya saya share di Elina. Bagi yang terlambat atau apa, atau kurang memahami, bisa dicek di YouTube. Ya. Ini lagi saya rekam. Oke, kemudian langkah yang pertama ya, di Lazarus ini, silakan ketik project, kemudian new project, kemudian pilih application, sorry, program ya. Ketik project, new project, kemudian program. Ketik, klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Saya jelaskan di sini. Terlihat ya di sini. Source editor bersuara ya. Saya nggak bisa lihat chatnya. Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Saya lanjut. Nah, ini adalah struktur dasar dari Lazarus Free Pascal. Struktur setiap bahasa program itu akan berbeda-beda ya. Nah, yang perlu pahami. Jadi Free Pascal, kemudian PHP, Java itu adalah program terstruktur. Artinya terstruktur itu kalian harus memahami, artinya program ini akan berjalan mulai dari atas sampai bawah. Jadi tidak bisa melompat-lompat. Ya. Jadi apa yang kalian tulis itu ditaruh di atas sebelum kalian melanjutkan. Artinya pada proses selanjutnya kalian memanggil proses yang belum ada di atasnya, maka tidak bisa dipanggil karena terstruktur. Nah, gitu ya. Nah, di sini ini adalah struktur dasar dari algoritma dari Lazarus Pascal. Program yang hitam-hitam itu program use begin. Jadi di program itu adalah spasi project 1 titik koma. Nah, titik koma itu adalah mengakhiri sebuah perintah yang perlu kalian pahami. Jadi program project 1 itu adalah nama. Nama programnya apa nanti? Jadi exe nanti. Kemudian use itu adalah memanggil library, memanggil apa namanya? Fungsi-fungsi yang ada di Pascal, bawaan Pascal. Kemudian begin, end, titik. Nah, begin, end, titik itu adalah halaman utama. Kalian ngoding di begin dan end. Ya. Begin dan end itu ada 3 macam. Ya. Begin dan end titik. Kemudian ada begin, end, titik koma. Ada juga begin dan end. Ya. Jadi di dalam begin, jadi program di atas begin itu untuk memanggil library atau memanggil fungsi atau meletakkan deklarasi. Ya. Kalau di bawahnya titik, ini tidak akan terbaca. Ya. Akan bisa terbaca. Jadi harus di antara begin dan end titik. Harus ada di antara sini. Oke. Jadi apa yang kalian tulis di program utama harus kalian deklarasikan. Ya. Harus
dibuat dulu tempatnya, variabel. Nah, yang berikutnya adalah variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara. Ya. Jadi sebuah variabel A itu bisa diisi angka 1, bisa diisi angka 2, bisa diisi angka 3, dan seterusnya. Bisa diganti-ganti. Ya. Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara. Ada yang namanya konstanta. Kalau konstanta, tempat penyimpanan data yang paten, ya, tidak bisa diganti-ganti. Itu konstanta. Contoh konstanta itu adalah pi. Nah, 3,14 kan nggak mungkin pi itu diisi angka yang lain. Nah, makanya gunakan konstanta. Kalau variabel itu bisa diganti-ganti, kalau konstanta tidak bisa diganti. Seperti itu. Contoh variabel ini bisa kalian buang, ya, nggak apa-apa. Ini juga. Oke. Ini saya ganti nama programnya latihan 1. Nah, nanti programnya namanya latihan 1. Use. Nah, use-nya ini kalian bisa standarnya adalah use CRT. Nah, seperti ini. Oke. Use CRT. Kemudian untuk variabel kalian bisa ngetikkan var. Nah, ini hitam, jadi perlu kalian pahami, hitam itu adalah perintah dasar. Ya. var untuk membuat variabel, var misalkan panjang, data, tampil, kata aja. Ya. Saya bikin variabel namanya kata, titik 2, string, titik koma. Ini yang perlu kalian pahami, var itu adalah kita membuat sebuah variabel, ya, diawali dengan var. Nama variabelnya adalah kata. Tipe data, nah ini tipe data. Yang perlu kalian pahami adalah tipe data. Tipe data kata di algoritma itu begini, setiap variabel kalian harus bisa memahami isinya nanti itu berupa apa. Ya. Jadi kalian harus bisa membayangkan, bisa menganalisa variabel ini nanti isinya itu apa. Contoh, kata, oh saya isi pakai angka sama huruf, berarti menggunakan string. Huruf saja, string bisa. Kalau angka, nah angkanya ini bagaimana? Angka bulat atau angka desimal. Kalau angka bulat tidak ada koma-koma, kalian bisa menggunakan tipe data integer. Kalau koma-koma menggunakan desimal, kalian bisa menggunakan tipe data double. Gitu ya. Kalau yang diinginkan isiannya, contoh, makanya bikin variabel, kalian harus benar-benar memahami isi dari variabel itu nanti apa. Contoh, lagi membuat variabel jenis kelamin. Jenis kelamin itu hanya 2 saja. Nggak mungkin jenis kelamin ada 3. Jadi kalau isiannya hanya 2, maka gunakan boolean. Oke, boolean. Nah, ini. Misalkan saya bikin lagi jenis kelamin itu adalah boolean. Oke, benar. Bool. Oh, nggak ketemu ya. Oh, ketemu sebentar. Nanti saya carikan. Harusnya boolean ya. Jadi untuk tipe data yang hanya 2 itu menggunakan tipe data boolean. Oke, sampai di sini terkait dengan tipe data ada pertanyaan? Silakan. Halo Pak, saya mau tanya tentang ini Pak, yang use CRT. CRT ini nama library Pak? Iya betul. Oh, Bawaannya library. bawaannya apa? Pascal.
Oh, bawaannya Pascal. Ya, wis paten itu wis. Nggak apa-apa. Oh iya, Nanti Pak. kalau pakai bahasa program lain ya berbeda lagi. Nggak usah manggil library ya bisa. Ini kan hanya strukturnya saja. Ya, Pak. Bawaannya Pascal. Oke ya. Terkait dengan tipe data sudah dipahami? Oke ya. Masih satu dulu ya. Jadi yang pertama saya akan membuat, jadi saya siapkan, saya pengennya itu menampilkan sebuah kata selamat datang di Narutama misalkan. Maka saya membuat sebuah variabel untuk menampung kata tersebut. Nah, variabelnya kebetulan saya kasih nama kata. Di sini ini akan saya inginkan. Oh ya, di di Pascal ini ada dua macam perintah. Perintah untuk tampil di layar dan perintah untuk merekam input dari user. Jadi kalimat yang diinputkan oleh user maka akan direkam. Jadi ada dua, tampil dan merekam. Kalau menampilkan kalimat, menampilkan di layar, namanya write. Write ini, jadi ada write, ada write learn. Nah, kalau write, posisi pointer, maksudnya pointer yang kedap-kedip ini, kursornya, kalau pakai write, kursornya ada di sebelah kanan persis seperti ini. Kalau pakai write learn, nah write kemudian line. Jadi dia ganti baris. Nah, kalau menggunakan write learn nanti, maka kursornya ada di bawah seperti ini. Kalau pakai write, kursornya di sampingnya persis seperti ini. Pahami? Right? Ya. Jadi write sama write learn. Kalau write itu posisi pointernya di sebelah kanan. Kalau write learn posisi pointernya nanti setelah tampil di layar ada di bawah. Nah, tergantung dari kebutuhan kalian nanti. Jadi untuk menampilkan mungkin saya menggunakan itu write ya. Write. Kemudian ada read, ada read learn. Nah, ya, sama. Jadi setelah merekam, posisi pointernya di sebelah kanan. Kalau read learn, setelah direkam, posisi pointernya ada di bawah. Ya, itu. Kemudian yang perlu kalian pahami di sini, kalau di Pascal, begitu standarnya adalah pada saat bikin dan end, di paling bawah ini kalian ketikkan dulu read learn, titik buka tutup kiri titik koma. Ini syaratnya. Nah, ini standarnya. Supaya programnya read learn ini untuk menghentikan, merekam, tapi tidak merekam apa-apa. Jadi dia akan berhenti. Jadi akan berhenti dulu di layar akan berhenti dulu tampilannya, kalau di enter baru hilang. Nah, itu. Jadi di akhir ini jangan lupa dikasih read learn dulu. Oke. Sambil contoh di sini saya akan memunculkan write, string. Ada istilah string dan variabel. String dan variabel ini bisa kalian gabung. Kalau di bahasa program, penggabungan antara string dengan string, antara string dengan number, antara string dengan variabel, antara variabel dengan variabel, nah, itu namanya atau istilahnya penggabungan di bahasa program adalah concat. Jadi istilahnya adalah concat, penggabungan. Concat di setiap bahasa program itu berbeda. Kalau di Pascal menggunakan koma, kalau di PHP pakai titik untuk concatnya, di Java pakai plus, nah, dan sebagainya. Bermacam-macam. Jadi yang kalian pahami sekarang, yang pertama tadi variabel sama konstanta, sekarang adalah concat.
tulisannya seperti ini. Concat, penggabungan. Oke. Untuk saat ini belum saya pakai. Ini saya ingin memunculkan di layar. Selamat datang di Universitas Narotama. Ini adalah nanti akan muncul di layar. Selamat datang di Universitas Narotama. Ya, diapit tanda petik 1. Kalau warna biru itu adalah string. Ya. Hitam itu adalah perintah, kalian bisa memahami. Makanya saya pakai ini itu biar warnanya lebih enak. Ya, bisa membedakan nanti. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini sangat standar. Ya. Biasanya kalau belajar bahasa program kan hello world. Nah, ini selamat datang di Universitas Narotama. Untuk menjalankan, kalian bisa klik atau ketik Ctrl F9. Nah, di bawah kuning itu beberapa saat sampai dengan compile-nya berhasil. Kalau ada kesalahan, nanti akan muncul errornya di mana. Kata not use. Oh, di situ ya. Kata not use. Ya, saya bikin variabel tapi tidak terpakai. Nah, seperti ini. Berarti di sini kan kita tidak perlu sebuah variabel. Ya. Jadi saya hapus. Oke, variabelnya saya hapus sementara. Oke, Ctrl F9. Oke, sukses. Nah, di bawah itu ya, sukses. Sebentar. Harusnya muncul. Sebentar, mana ini? Itu. Selamat datang di Universitas Narotama. Oke, perhatikan di situ. Right. Jadi posisi kursor ada di kanan kalau pakai right. Ya. Kemudian saya coba. Nah, karena saya pakai readline di paling bawah sebelum N titik, dia akan berhenti di layar. Kalau tanpa readline, kedip saja, jelek, setelah tampil langsung tertutup. Ya, jadi kalau kalian menemui kasus programnya jalan, tapi langsung tertutup, nah readline-nya di paling akhir itu belum ada. Gitu ya. Nah, makanya jangan lupa bikin N langsung ketikkan readline di paling bawah, di atasnya N titik. Supaya tidak lupa nanti. Nah, sekarang saya coba pakai readline. Hasilnya ini terlihat tidak ya? Share screen saya. Hasil compilernya yang warna hitam. Terlihat, Pak. Terlihat. Oh, terlihat ya? Ada. Ya. Nah, mungkin bisa dilihat. Oke, terima kasih. Oke, nah itu ada selamat datang. Sekarang ini saya tutup dulu. Ya, saya close. Oke, sekarang saya pakai right learn. Perhatikan kursornya tadi ada di sebelah kanan persis. Saya tekan F9. Tunggu sebentar. Kursornya ada di bawah. Kalau menggunakan right learn. Oke ya. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, silakan kalian coba. Hasilnya bisa kalian print screen di chat. Ya. Jadi di chat nanti silakan ketikkan print screen saja, ya. Print screen kemudian tempel langsung di chat. Sebentar, bisa apa tidak ya? Sebentar. Nah, contohnya Pak, punya saya Muhammad Amri tidak muncul di apanya? Bisa dijelaskan atau ngomong?
Jangan lupa readline-nya. Readline-nya ini jangan lupa. Nah, yang paling bawah ini, readline. Oke, bisa di share screen, Mas Amri, supaya yang lain juga tahu. Bisa saya cek. Oke, bisa di share screen. Tidak apa-apa, Mas. Jangan malu-malu. Dan semua biar tahu. share ya pakai sebelahnya tangan ini. Ya, sebelahnya tangan itu di Zoom. Di Jitsi. Ya, yang belum ya silakan install dulu ya. Linknya ada di Elina di materi algoritma. Enggak pakai form, Mas ya. Oke, silakan di share screen dulu supaya saya tahu kalian bisa memahami, yang lain juga nanti biar bisa melihat hasilnya ya, bisa ditiru. Oke, Mas, silakan di share screen. Muhammad Amri. Belum terlihat, Mas. Share screen-nya. Bisa di share screen. Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kalau ada error apa unit expected but program font itu kenapa Pak? Salah di awal, Mas. Salah proses Salah di buka awal. di awal. Ya, jadi silakan ditutup. Ya, Buka Lazarusnya. Ini ya. ya, Buka Lazarus, klik program, program new program. di menu apa Pak? Ini project, sorry. Di Project. new project. Ya. Oke, baru kemudian klik program. Oh, yang program. Ya, Tadi salah Pak. ya, enggak apa-apa. Nah, kan dari kesalahan biar tahu. Ya Jadi Pak. salah itu gak izin, langsung ngomong ya. Biar yang lain juga sebetulnya ya sama kesampaian. Oke, itu prosesnya ya. Yang error tadi gimana? Masih saya coba lagi Pak. Oke. Yang untuk atau di share screen ya, yang error bisa kalian share screen, silakan. Oke, sebentar ya. Saya share screen punya saya. Oh, share screen saya terlihat ya? Masih terlihat ya share screen-nya? Benar Pak. Nah, ini. Tadi ada yang minta. Nah, ini ya. Bisa kalian capture atau print screen. Nah, sangat sederhana dulu ya. Kalian harus pahami dasar-dasarnya dulu. Minggu-minggu berikutnya itu nanti baru kita mulai. Nah, itu cara menampilkan. Oke, sudah ya. Oke. Yang lain yang ada masalah, silakan. Oh, ini, Mas siapa ini? Oke, siapa ini? Atas nama siapa ini? Share screen-nya. Oke, Muhammad Amri.
Oke, Mas. Oke, mantap, mantap. Oke, coba di sebelah kiri, nggak terlihat. Di kiri kan, di sebelah kiri. Source editornya. Nah, terus, 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 terus. Oke, hop, sudah cukup. Sebentar. Oke, bisa. Oke, sudah betul. Read learn sudah betul, write learn sudah betul. Oke, tekan F9, coba. Nah, itu berhasil ya. Oke, gimana, Mas? Mas Amri? Oh, oh, kontrol ya, ya, ya. Kontrolnya itu, sorry, saya salah. Kontrolnya itu untuk mengcompile saja. Kontrol F9 itu untuk mengcompile, untuk menjalankan hanya F9 saja. Oke. Ini contoh Mas Amri ya, sangat sederhana. Jadi kalian harus ikuti. Ini yang sudah bisa, ya mohon maaf. Ya, kalau yang, karena banyak yang belum bisa ya, jadi mohon dimaklumi. Ya, kita belajar bareng-bareng. Lupa kok ini tok kok gampang. Iya, jangan sih gampang. Sik pertama. Ya. Jadi contoh yang lain, silakan. Ada yang trouble? Kalau pakai handphone bisa juga ya. Yang pakai handphone ya sama. Oke, silakan. Share screen-nya enggak muncul, Pak. Iya, memang enggak saya munculkan. Gimana ini? Mau dimunculkan share screen-nya? Oke, lancar, Pak. Oh, mantap. Ini masih menunggu download Lazarus. Oke. Ya, enggak apa-apa, Mas. Saya tunggu. Oh, sukses, Pak. Pakai Android. Ya, silakan ya. Mau pakai Android, mau pakai iOS, mau pakai laptop, tidak ada paksaan. Cuma memang lebih baik pakai laptop kan lebih enak. Ya. Oke, silakan. Yang lain. Ada kendala? Silakan. Aman. Iki sing seneng aman. Oke ya. Saya share screen punya saya. Oke. Nah, kemudian nah, seperti ini view source. Nah, ya. Oke, seperti ini. Pertanyaan lain? Ini sampai dengan instalasi sama uji coba sederhana. Ya. Oke, saya kira sudah ya. Saya lanjut ya. Oke. Yang lain gimana? Mau saya lanjut ke Raptor? Saya jelaskan dulu. Boleh, Pak. Ya, saya jelaskan cara menjalankan yang Raptor ya.
Untuk yang saya tulis di sini saja. Untuk yang Lazarus, yang pertama saya ketik dulu project, kemudian yang ketiga, oke, itu yang Lazarus. Stepnya harus itu ya, di chat saya. Oke, di chat saya itu untuk Lazarus caranya adalah project, yang kedua new project, yang terakhir program. Selain ini akan terjadi error ya, karena kita memang benar-benar pure ngetik ya, coding di command prompt. Jadi tidak menggunakan form ya. Karena dasar kita pakai command prompt. Oke, saya lanjut ke Pak, keyboard saya kok di F9 kok malah nge-close. Loh, ya enggak. Semua sama ya Mas Adam ya. Coba dicek lagi, mungkin F9-nya keliru pencet atau apa. Enggak mungkin nge-close. Atau posisinya mungkin. Nah, kursornya kan harus di source code, baru di F9. Oke ya, saya lanjut ke Raptor ya. Oke, sekarang masuk ke Raptor. Oke, ya, ada gambar dinosaurus Raptor. Oh, sebentar, saya share screen dulu. Oke, sudah saya buka Raptor yang gambarnya dinosaurus. Nah, ini terlihat? Share screen saya terlihat? Terlihat. Ya, saya jelaskan. Nah, di situ ada simbol dan main. Ya. Kemudian ada 175%. Ini adalah tampilannya. Ya. Tampilan di sini. Nah, 100%, 200%. Ya. Jadi ini adalah view-nya. Kemudian ini adalah kecepatan, play speed. Ya. Jadi kalau kalian pengen paling cepat ya tarik paling kanan, prosesnya akan langsung cepat seperti program. Tapi kalau pengen tahu hasilnya pelan-pelan, step by step, ya dipelankan. Nah, agak pelan. Nah, seperti ini misalkan. Jadi prosesnya akan terlihat pelan. Tek, 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 kemana saja. Ya. Nah, di sini ada simbol yang perlu kalian pahami. Di Raptor atau di flowchart ini yang dipakai hanya satu simbol assignment, call, input, output, selection, dan loop. Nah, jadi sangat sederhana sekali. Ini sama dengan bikin program, tapi bikin programnya menggunakan simbol, menggunakan flowchart. Nah, lebih enak, lebih menarik. Untuk setiap tugas, kalian boleh menggunakan Raptor atau menggunakan Lazarus. Sama saja, ya, bebas. Mana yang menurut Anda paling mudah, silakan dikerjakan. Ya. Jadi untuk assignment ini adalah untuk melakukan proses. Ya, melakukan proses. Kalau di matematika, ya, jadi proses. Kalau di matematika itu prosesnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini penulisan secara matematika. Kalau di program berbeda. Ya, semua bahasa program sama. Kalau di program 2 sama dengan 1 ditambah 1. Jadi, yang pahami. Semua bahasa program prosesnya adalah dari kanan ke kiri. Ya. Jadi yang kiri itu adalah angka ini, angka 2, ini adalah sebuah variabel.
Ini adalah proses. Nah, jadi penulisan di bahasa program itu wajib seperti ini kalau di program. Kalau di matematika seperti ini. Sampai di sini dipahami? Oke, terima kasih. Oh iya itu, Mas Bagus itu ada. Oh iya, mungkin laptopnya pakai Alt ya. Atau pakai function Alt atau Fn mungkin. Atau pakai Fn itu. Ada jawab. Terima kasih Mas Galih. Oke ya, saya lanjut. Oke, sebentar. Nah, di Raptor ini ya. Jadi penulisan matematika, saya penulisan di program itu berbeda. Kalau penulisan di matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di program, 2 sama dengan 1 ditambah 1. Ini anak Fasilkom harus paham ini. Ya. Oke, sudah ya, saya tutup. Jadi di flowchart, setiap flowchart itu pasti ada start dan end di program utama. Ya. Jadi mulai dan akhir. Oke, kemudian untuk menampilkan tulisan yang seperti tadi, jadi kalian nanti misalkan ada tugas di Pascal, contohnya adalah menampilkan tulisan selamat datang tadi, seperti yang di Pascal. Kalau di Raptor bagaimana? Nah, jadi kalian harus bisa membayangkan, oh ini adalah menampilkan. Kalau menampilkan itu adalah output. Ya. Kalau mau menginput, menuliskan sesuatu itu adalah input. Ya. Jadi kalau di Raptor, kalau di Pascal untuk menampilkan selamat datang di Universitas Naritama, kalau di ini tinggal kita drag ya. Jadi ini sangat gampang. Ada proses, ini adalah proses itu yang tadi 2 sama dengan 1 tambah 1. Kalau call ini memanggil algoritma yang lain, memanggil program yang lain itu menggunakan call. Tapi ini nanti jarang kita gunakan ya, hampir tidak kita pakai nanti. Kemudian input ini untuk memasukkan data, output untuk menampilkan data, selection ini if, loop untuk mengulang atau pengulangan. Gitu ya. Oke, kalau yang tadi tinggal kita drag. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, jadi untuk menampilkan tadi, nah, ini masih tanda tanya. Tanda tanya ini tidak bisa ya. Jadi langsung masuk ke, nah, klik save dulu. Oke, tidak apa-apa. Latihan 1. Jadi kalau muncul seperti itu harus kita save dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Baru kemudian kita double klik. Kita double klik. Nah, silakan. Penulisannya sama. Nah, di situ kalian bisa lihat anchor output. Itu ada contohnya. Jadi tidak usah khawatir tidak bisa. Di situ ada panduannya. Antara string dengan variabel. Number of coin diapit tanda petik 2 itu adalah string. Plus itu adalah concat. Nah, yang tadi. Coin itu adalah variabel. Buka enter outputnya di mana Pak ya tadi? Di double, silakan di double klik di output. Nah, ya, silakan double klik saja di outputnya di area output. Ya. Nah, di situ ada number of coin diapit tanda petik kelihatan kecil. Ya, concat dengan variabel coin. Nah, itu kalau di concat atau digabung antara string dengan variabel. Oke, sekarang hanya variabel saja. Berarti kan diapit dengan tanda petik 2. Selamat datang di Universitas Naritama. Oke, setelah itu baru done. Nah, nanti akan muncul put. Put itu adalah output. Ya. Oke, baru kita jalankan. Nah, kita jalankan. Tik, tik, tik. Nah,
Itu akan muncul di layar. Nah, di sebelah kanan Master Console, selamat datang di Universitas Narutama. Sangat gampang. Nah, nanti kalian bisa coba berkreasi sendiri ya, untuk materi-materi berikutnya. Ya. Sampai di sini, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya. Silakan. Ini master console-nya. Nah, seperti ini ya. Silakan dicoba. Kalau ada kendala atau sukses, pakai mic aja ya, bersuara saja. Saya nggak bisa lihat chatnya. Halo Pak. Ya, Pak ini saya Rifki Pak. ya. Itu munculin kotaknya tinggal syarat aja tak Pak ya? Yang muncul Bukan simbol. Muncul simbol, maksudnya Ya, kotak itu loh, yang di antara start dan end. ya tinggal di drag aja, di drag. Drag aja ya. Ya, diseret. Ya, diseret aja. Ya, Oh ya, makasih Pak. ya, ya. Oke, yang lain bisa dicoba. Halo Pak, mau tanya Pak. Jadi materi hari ini nanti kalau ada yang kurang paham bisa diulangi ya. Nanti saya taruh di YouTube. Jadi ini kan sudah saya rekam. Jadi nanti saya upload di channel saya. Silakan buka di Elina. Di situ langsung saya tempel di sana. Ya. Bagi yang belum paham bisa buka di YouTube. Mulai minggu depan kita langsung gas ke materi pokok. Ya. Jadi harus dipahami baik-baik materinya. Silakan kalian cari materi sendiri. Ya. Minggu depan juga akan saya kasih panduan materi ya. Mau tanya Pak, yang ini ketika nulis katanya tadi itu harus pakai tanda petik ya Pak? Tanda petik 2. Tanda petik 2. Ya. Kalau nggak pakai error Pak, nggak bisa. Bisa di share screen. Oh iya Pak. Sebentar, share screen saya matikan dulu. Oke, silakan. Ini Pak. Ini kalau nggak pakai petik 2. Nggak bisa ditekan. Halo? Maaf Pak, Pak tuh bagus nge-mute. Belum di-unmute. Oke, mana tadi?
ini Pak. Nah, tanda petik 2-nya nggak ada. Oh, jadi kalau nggak pakai petik 2 itu nggak bisa ya Pak? Ya, sebentar. Dulu. Ya, stop. Nah, ini ya. Ini kan kalau di bahasa program, yang kalian pahami itu kalau ingin memunculkan di layar berupa kalimat, harus diapit dengan tanda petik 2. Semua bahasa program, ada yang tanda petik 2, ada yang tanda petik 1. Tergantung dari bahasa program. Kalau di Raptor, ini menggunakan tanda petik 2. Ini wajib. Ya. Oke, silakan Didan. Nah, coba play. Ayo Mas, belum sebentar. Speednya di pelan speednya. Sebelahnya persen. Oke, terus. Kepelanan. Ya, kira-kira oke, stop. Oke. Nah, itu akan terlihat step-stepnya warna kuning itu. Ya, klik play. Execute, ya, betul. Nah, itu. Nah, muncul di situ. Selamat datang, berarti sudah berhasil. Sama dengan Pascal tadi. Oke, bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Terserah nanti ya untuk tugasnya. Ya, gimana? Ini Pak, Silakan. boleh dikasih contoh untuk yang selection atau if Pak? Nanti aja. belum waktunya. Oh, belum. Ya. Iya. Ya, nanti aja. Belum. Halo Pak. Ini masih. Ya, halo Pak. Ya, Pak, silakan. saya Rifki Pak. Ya, Pak, itu yang dimaksud number of coin itu apa Pak? Plus coin. Mas, silakan. Number of coin itu apa Pak? Yang di input, yang di output number of coin. Plus coin itu yang ada contohnya di itu contoh. output. Contoh. Ya, itu contoh Mas, contoh. Nah, itu memang contoh. Number of coin itu contoh variabel. Itu hanya contoh. Di atas